Assalamualaikum. Halo sobat belajar, selamat datang di Live Classes Matematika. Ayo belajar. Kembali lagi bersama kakak nih, Kak Denny. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan menemani sobat belajar nih kelas 8 ya. Jadi kita akan mempelajari materi kelas 8 tentunya. Oke, materinya apa? Nah, di belakang kakak sudah terpampang materinya, judulnya ya tentunya. Judulnya sudah terpampang. Tapi sebelum masuk ke materi, kakak mau tanya dulu nih, gimana kabar sobat belajar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan tentunya. Oke. Nah, di sini sudah ada judul yaitu hubungan panjang sisi segitiga. Oke, dan subjudulnya juga perbandingan sisi pada segitiga siku-siku selalu sama. Oke. Jadi udah kebayang ya, yang mau kita bicarakan secara garis besar adalah ya ini yang besar, yaitu segitiga. Tapi sebelum masuk ke hubungan panjang sisi segitiga, kita bahas mungkin fakta atau mitos nih yang ada di subjudul perbandingan sisi pada segitiga siku-siku ya. Kita lihat. Di sini kakak sudah mempunyai dua segitiga siku-siku yang ukurannya berbeda tentunya. Kenapa? Karena tadi kita sempat membahas tentang perbandingan ya sobat belajar. Nah, sobat belajar tahu ya yang namanya triple Pythagoras. Oke, triple Pythagoras antara lain apa? Antara lain ada 3, 4, lalu sisi panjangnya itu 5. Oke, ini namanya triple Pythagoras ya. Kenapa? Karena 3 angka ini, nah 3 angka ini membuat suatu segitiga. Jadi membuat segitiga dan angkanya bernilai bulat gitu, tanpa akar atau tanpa koma. Ya, itu yang dinamakan dengan triple Pythagoras, yaitu 3 susunan angka yang membuat sebuah segitiga tanpa nilai yang koma atau akar. Jadi nilainya bulat ya, 3, 4, 5. Lalu biasanya sobat belajar bertemu lagi nih, ada lagi kak yang 6, 8, 10. Oke, ini juga membuat segitiga. Segitiga siku-siku 6, 8, 10. Bisa dicek ya dengan rumus Pythagoras A kuadrat tambah B kuadrat tambah dengan C kuadrat. Oke, ada segitiga 6, 8, 10. Nah, ini perbandingannya gimana kak? Perbandingannya sama gak? Sama. Sisi terpendek. Oke, kita bandingkan 3/6, 3/6, lalu 4/8, dan 5/10. Oke ya. Ini berarti setengah dibandingkan dengan setengah, dibandingkan dengan setengah. Oke, itu perbandingannya sama semua kak? Iya, karena ini adalah kelipatan. Jadi triple Pythagoras lalu dilipat gandakan aja, maka perbandingannya akan selalu sama nih. Sobat belajar juga bisa cari lagi dari triple Pythagoras yang kecil ini. Nah, sobat belajar bisa kalikan dengan berapapun. Misal jadi 9, lalu berarti di sini berapa? 12, di sini berarti 15. Nah, selalu perbandingannya akan selalu sama. Tapi apakah semua segitiga siku-siku kak berlaku perbandingannya selalu sama? Enggak jawabannya. Kenapa? Oke, kakak hapus dulu. Jadi ada triple Pythagoras ya, bener tadi 5 atau 3, 4, dan 5 nih. Tapi juga ada triple Pythagoras yang lain nih. Misalnya ada berapa sobat belajar taunya? 5, 12, 13. Nah, ini juga merupakan triple Pythagoras. Perbandingannya sama gak? Enggak tentunya. Kalau kita bandingkan 3 dibandingkan dengan sisi terpendek itu 5 ya. Lalu 4 sisi terpendek keduanya 12. 5 dibandingkan dengan 13. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa tidak akan sama ini. Ini adalah 0,6, ini 0,3, 0,3 juga nih sobat belajar. Maka tidak bisa dikatakan semua segitiga siku-siku memiliki perbandingan yang sama. Hanya kelipatan dari triple Pythagoras biasanya pasti memiliki perbandingan yang sama. Nah, jadi kita akan membicarakan lebih lanjut nih tentang sisi-sisi yang ada segitiga, yang ada pada segitiga tentunya. Oke, jadi apa hubungan yang ada pada sisi-sisi segitiga ini? Tentunya pada segitiga siku-siku ya. Oke. Nah, tanpa lama-lama, sekarang kita akan segera masuk ke dalam sesi intinya. Jadi sobat belajar bisa siapkan dulu nih pulpen, pensil, dan juga kertasnya, karena kita akan segera masuk ya. Dan kalau sudah siap, kita fokus, dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar.
Belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, Sobat Belajar, sebelum jauh masuk ke dalam hubungan sisi pada segitiga, nah, yang kita akan bahas, jadi bukan sembarang segitiga ya, yaitu segitiga siku-siku aja nih. Kenapa Kak? Karena segitiga siku-siku memiliki sifat pada sisi-sisinya. Oke, yang pertama Sobat Belajar pasti nggak asing ya, tadi juga Kakak sudah singgung, yaitu dengan rumus Pitagoras nih, dimana ada sebuah segitiga ABC dengan sisi ABC, lalu triple dengan rumusan Pitagoras seperti apa? Yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat jadinya. Ini merupakan penggambaran segitiga siku-siku nih. Kalau dijumlahkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, itu berarti kita sedang membicarakan segitiga siku-siku nih Sobat Belajar. Dan teorema yang berlaku pada segitiga siku-siku pastinya teorema Pitagoras. Nah, lalu apa Kak? Ada lagi selain ini, A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, ada lagi. Kita akan mengenal mungkin secara sekilas saja ya, segitiga sembarang, bukan sembarang, tapi ada dua jenis segitiga lain selain segitiga siku-siku ya. Yaitu segitiga apa aja nih? Ada segitiga lancip dan segitiga tumpul. Oke ya. Jadi untuk segitiga siku-siku tadi hubungan antar sisinya yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kalau di lancip dan tumpul, nah di sini tidak menggunakan tanda sama dengan ya Sobat Belajar. Yaitu menggunakan tanda ketaksamaan, entah itu lebih dari ataupun kurang dari. Nah, seperti ini nih. Ada yang kurang dari C kuadrat, ada yang lebih dari C kuadrat. Kira-kira yang mana nih Sobat Belajar? Yang kurang dari C kuadrat, lancip atau tumpul? Oke. Kalau yang lebih dari C kuadrat, nah itu yang lancip atau tumpul. Sobat Belajar, kalau mau dilogikakan bisa. Kenapa? Karena lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kurang dari C kuadrat atau C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti ini menggambarkan C-nya itu sangat panjang atau sangat besar ya. Nilai C-nya sangat besar berarti sisinya sangat panjang. Kebayang nggak? Berarti segitiga apa nih yang sisinya ada satu yang panjang sekali gitu? Berarti segitiga tumpul ya di sini. A, B, C. Maka di sini walaupun sudah dikuadratkan lalu dijumlahkan masih kurang dengan panjang C kuadrat. Itu segitiga tumpul ya. Jadi ingat untuk segitiga tumpul A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat. Maka yang lebih dari C kuadrat, nah ini adalah segitiga lancip. Coba kita lihat jawabannya. Nah, betul ya, jadi yang kurang dari itu segitiga tumpul, lalu yang lebih dari adalah segitiga lancip. Nah, ini sekilas info aja, jadi yang kita akan bahas bukan segitiga tumpul, bukan segitiga lancip, tapi segitiga siku-siku. Balik lagi ke tadi, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku apa yang akan kita bahas? Yaitu segitiga siku-siku khusus. Oke ya, jadi ada segitiga siku-siku aja udah khusus ya. Karena segitiga yang memiliki sudut 90 derajat. Segitiga siku-siku khusus seperti apa nih? Berarti kita melihatnya bukan dari sisi, tapi dari sudutnya juga. Yang membuat segitiga itu menjadi khusus adalah sudutnya. Nah, di sini ada terbagi menjadi dua nih, segitiga khusus apa aja. Yang pertama ada segitiga khusus sama kaki, segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku khusus yaitu sama kaki. Sama kaki artinya apa? Berarti sisinya sama nih, atau kakinya sama panjang. Yang kedua ada segitiga khusus siku-siku 30, 60, 90. Wah, apa suka segitiga dengan namanya berupa angka atau nomor gitu. Penamaannya berupa nomor. Dan nanti Sobat Belajar akan lihat dari dua segitiga khusus ini. Nah, kalau segitiga siku-siku sama kaki, gambarannya seperti ini. Kalau segitiga siku-siku 30, 60, 90, gambarannya seperti itu. Apakah bedanya? Nah, kalau sama kaki, Sobat Belajar berarti sudah tahu ya, sama kaki itu. Sama kaki berarti kakinya sama nih. Kakinya sama, jadi segitiga punya kaki ya. Kaki yang mana Kak? Nah, kaki itu yang berdempetan atau yang berdekatan dengan sudut 90 derajat. Karena kita sedang membicarakan segitiga siku-siku ya. Jadi sudut 90
derajat. Oke. Lalu segitiga 30, 60 dan 90. Apanya nih Kak yang 30, 60, 90? Oke, 90 sobat belajar tahu ya. 90 berarti sudut nih. Sudutnya 90, lalu berarti 30, 60 juga sudut. Oke, misalnya di sini 30, di sini 60. Oke ya. Nah, 30, 60, 90. Nah, di sini sobat belajar bisa lihat ya bahwa ada dua segitiga khusus. Yang pertama ada segitiga siku-siku sama kaki, yang kedua ada segitiga siku-siku 30, 60 dan 90. Sebelum masuk lebih lanjut, sobat belajar harus tahu ya bahwa kenapa jumlah total atau total penjumlahan sudut dari segitiga harus berjumlah 180 derajat. Misal ya, kalau kakak buat ini menjadi segitiga A, B, C. Nah, segitiga A, B, C. Maka A ditambah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu harus 180 nih sobat belajar. Nah, kita sudah tahu bahwa sudut A itu 90 derajat. Maka kita hanya harus mencari sudut B dan sudut C 180 derajat. Oke, maka kalau dipindahkan menjadi pengurangan ya, 90 derajat sama dengan sudut B ditambah sudut C. Nah, karena sisinya itu sama kaki ya, karena sisinya sama kaki, ini sama dengan ini, maka sudutnya harus sama nih sobat belajar. Sudut yang membentuknya itu harus sama, berarti A atau B sama dengan C, atau B sama C sama dengan B. Maka kita buat aja deh jadi 2B 90 derajat. Maka sudut pada segitiga siku-siku sama kaki yaitu 45 derajat. Urutannya gimana? Kalau ini 30, 60, 90, maka ini 45, 45, 90. Nah, sobat belajar bisa cek nih, benar apa enggak? Kita jumlahkan aja 45, 45, 90. Itu akan menjadi 180 derajat. Maka akan terbentuk suatu segitiga. Sama juga yang kedua, apakah bisa dicek? 30 tambah 60, 90 ditambah 90 jadi 180. Maka ini adalah dua buah segitiga. Oke, kita akan masuk lebih lanjut tentang dua segitiga khusus ini ya. Gimana nih pembahasan lebih dalam tentang segitiga khusus ini? Yang pertama ada segitiga khusus sama kaki. Oke, segitiga khusus sama kaki berarti hal yang unik ya. Jadi hal yang unik dari segitiga sama kaki atau istimewanya tuh apa sih Kak segitiga sama kaki? Nah, segitiga sama kaki ini ternyata adalah setengah dari persegi. Jadi kebayang ya, kalau persegi dibagi dua itu jadi segitiga. Gimana tuh Kak? Jadi sobat belajar membelah secara diagonal. Nah, jadilah persegi seperti ini, yaitu dua buah segitiga yang ukurannya sama dan sama kaki. Dua buah segitiga sama kaki jika digabungkan, nah maka menjadi sebuah persegi. Kita tahu ya. Nah, kalau jumlah jumlah sudut persegi berapa Kak? Jumlah sudut persegi kan berarti 90. Lalu di sini juga 90. 90, ini juga 90. Tadi kan kita sudah dapat ya bahwa segitiga khusus sama kaki itu memiliki sudut 45, 45 dan 90 nih sobat belajar. Kita akan buktikan dari persegi nih kalau dia benar adalah setengah dari persegi. Sobat belajar bisa lihat bahwa 90, 90, 90, 90 ini adalah sebuah persegi ya. Nah, kalau dibelah menjadi dua atau dibagi menjadi dua bagian, maka sudutnya juga dibagi ya sobat belajar. Maka di sini tersisa itu 45, di sini juga tersisa 45. Di sini juga 45, lalu di sini 45. Oke. Jadi itu untuk segitiga sama kaki. Dia memiliki sudut 45, 45 dan 90. Lalu sama kaki artinya sisinya sama, oke? Karena persegi juga memiliki sisi sama nih. Ini sama dengan ini, lalu sama dengan ini. Itu namanya persegi, memiliki 4 sisi yang sama ya. Oke, berarti kalau kita membicarakan panjang sisi atau hubungan sisinya gimana Kak tadi? Hubungan sisinya
di sini sobat belajar bisa lihat bahwa dua sisi yang sama ini kalau tadi dijadiin persegi ya, jadi dari persegi. Nah, sobat belajar kan tahu ya dari rumus Pitagoras bahwa diagonal dari persegi itu akar 2-nya aja gitu. Kita coba di next slide-nya. Nah, hubungan antar sisi. Nah, maka hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku sama kaki yang mempunyai sisi S adalah S akar 2. Oke, gitu Kak. Misal gimana Kak? Misal sisinya sama kaki ya, dan sisi terpendek. Ini sisi terpendek nih. S adalah sisi terpendek. Sisi terpendek dari segitiga siku-siku sama kaki yang mana? Berarti sisi yang tegaknya nih. Tadi ya sudah dibilang bahwa sisi terpendek adalah sisi yang berhubungan langsung dengan sudut 90 derajatnya. Jadi sudut yang 90 derajat. Nah, dua sisi ini yang berhubungan dengan sudut ini adalah sisi terpendek nih. Ada dua. Sisi terpanjang yang mana? Sisi terpanjang yang berhadapan. Ya, jadi dia tidak menyentuh sudut, tapi berhadapan dengan sudut. Jadi yang terpendek ini ya, yang tegak atau sisi tegak bahasa lainnya. Sisi terpendek atau sisi tegak. Nah, sobat belajar bisa lihat nih, bahwa kalau misalkan deh kakak, misalkan di sini ada A deh, sisinya A, berarti kalau segitiganya sama kaki, sudut sisi di sini A, berarti di sini juga A dong. Ya, karena sama panjang, sama kaki berarti sama panjang. Berarti untuk mencari misal di sini sudut sisinya C, C itu apa? C berarti C kuadrat adalah penjumlahan antara A kuadrat ditambah A kuadrat juga. Setuju ya? Jadi C kuadrat sama dengan 2A kuadrat nih. Oke. Paham sampai sini? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat dijumlahkan menjadi 2A kuadrat. Lalu C berarti sama dengan itu akar 2A kuadrat. Saat belajar tinggal keluarkan. A kuadrat dijadikan akar, ini bisa dirubah menjadi seperti ini ya. Akar 2 sama akar A kuadrat. Akar 2-nya tetap akar 2, akar A kuadrat yaitu A, berarti A akar 2. Nah, di sini sobat belajar bisa lihat bahwa sisi terpanjang dari segitiga siku-siku itu tinggal mengkuadratkan atau sisi terpendek akar 2 gitu. Jadi kalau di penjelasan sisinya S, nah kita misalkan di sini S, sisi terpendeknya S, maka sisi terpanjangnya apa panjangnya? S akar 2. Seperti aja Kak, seperti itu aja. Oke ya, paham ya? Jadi untuk segitiga khusus sama kaki, perbandingannya gimana? Oke, kalau kita membicarakan perbandingan, berarti sobat belajar bisa tahu nih, A dibanding A, perbandingan tiga sisi ya. Berarti A dibanding, nah ini apa? Jadi A akar 2. A akar 2. Maka perbandingannya sobat belajar A banding A akar 2, atau kalau disederhanakan dibagi A, jadi 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Oke ya, atau sisinya dikalikan akar 2, 1 dibanding akar 2. Oke. Siap. Kalau sudah paham, kita masuk ke segitiga khusus yang kedua nih. Segitiga khusus yang kedua tadi apa? Segitiga yang namanya berupa nomor gitu atau angka nih, yaitu segitiga 30, 60, dan 90. Buat belajar ingat lagi bahwa tadi segitiga siku-siku sama kaki itu merupakan setengah dari persegi. Nah, kalau segitiga khusus 30, 60, 90 ini setengah dari apa ya? Nah, ternyata ini dari sudutnya yang 30, 60, 90 ini ternyata adalah setengah dari segitiga sama sisi. Oke, kalau tadi sama kaki itu setengah dari persegi. Kalau 30, 60, 90 adalah sama sisi nih, setengah dari sama sisi. Gimana Kak gambarnya? Jadi seperti ini. Yang tadinya dia cuma setengah, kalau dijadikan atau dibuat menjadi dua bagian, itu adalah segitiga. Nah, segitiga sama kaki. Artinya apa Kak?
arti dari segitiga sama kaki, berarti sisi di sini sama dengan sisi di sini sama dengan sisi di sini. Itu segitiga sama kaki. Bener gak kak? Bahwa segitiga sama kaki kalau dibelah itu akan jadi segitiga ini 30, 60, 90. Kita cek segitiga sama kaki berarti sisinya sama. Nah sisinya sama berarti sudutnya juga harus sama nih sobat belajar. Sisinya sama ya, jadi jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Oke, dan ketiga sudutnya itu harus sama. Kenapa? Karena sisinya sama. Berarti A, misal di sini A, sini B, lalu di sini C, maka sudut A ditambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180. Nah, karena A, B, C itu sama, sobat belajar boleh ganti aja nih. Jadi sudut A ditambah sudut A tambah sudut A. Kenapa B diganti A, C diganti A? Karena sama. A sama dengan B, A sama dengan C. Berarti sobat belajar tinggal boleh ganti. 180 derajat ini menjadi 3 sudut A. Kita cari deh. Sudut A berarti 180 dibagi 3, yaitu 60 derajat. Oke, kita sudah dapat sudut A yaitu 60 derajat nih sobat belajar. 60 derajat berarti sini 60 derajat, ini juga 60 derajat. Seperti persegi tadi, bahwa segitiga sama sisi ini kan kalau dikali 2 ya, jadi 30, 60 dan 90 dikali 2 menjadi segitiga sama sisi. Kalau kita bagi 2 segitiga sama sisinya, nah di sini dibagi 2 nih, maka menjadi 60 dibagi 2 yaitu 30. Oke ya, itu yang membuat segitiga ini atau dua segitiga yang tadi sudah kita bicarakan itu segitiga khusus. Kenapa? Kalau yang segitiga sama kaki itu merupakan setengah dari persegi. Kalau ini merupakan segitiga yang bentuknya setengah dari segitiga sama sisi. Oke ya. Jadi dua segitiga khusus nih sahabat belajar. Lanjut kak, kita bicarakan tentang hubungan antar sisinya nih. Hubungan antar sisinya sahabat belajar. Jadi hubungan antar sisinya gimana? Buat belajar bisa lihat nih di sini bahwa kalau segitiganya sama sisi, ya kan, ini setengah dari segitiga sama sisi. Segitiga sama sisinya misalnya memiliki panjang sisi 8. Berarti tiga-tiganya memiliki sisi 8 nih sahabat belajar. 8 8 8. Oke, karena yang kita bicarakan 30, 60 dan 90, maka kita bicarakan setengahnya aja nih. Setengah, bukan segitiga sama sisi. Nah, setengah berarti 8 dibagi 2 yaitu 4 di sini kan. 4. Lalu kita cari deh sisi terpendek lainnya, berarti 8 kuadrat dikurangkan 4 kuadrat itu sama dengan, misal ini B ya, B kuadrat. Ini 64 dikurang 16 sama dengan B kuadrat. 8 4 B kuadrat. Oke, 48 dibagi 4 12 bagi 8 6. 8 bagi 8 dia 12. Oh, 16 dikali 3 ya. Jadi akar 16 dikali 3 nih sobat belajar. Ini berarti 4 akar 3. Oke, dari sini apakah jawabannya? Berarti ada 4, 8 sama 4 akar 3 nih. Berarti perbandingannya gimana? Perbandingannya sobat belajar boleh tuliskan dengan cara ada sisi terpendek itu misalnya S. Oke, sisi terpendek S berarti S dibandingkan sisi terpendek keduanya apa? 4 akar 3. 4 itu S, akar 3 tetap akar 3. S akar 3 dan 8. 8 adalah 4 dikali 2. Ini berarti 2S. Ini adalah perbandingan untuk segitiga siku-siku 30, 60, dan 90. Kita coba lihat di contoh soal atau di slide selanjutnya nih, ada apa nih? Mungkin ada tulisan lebih bagus. Nah, jadi perbandingannya seperti ini nih. Sisi terpendek 1, sisi terpendek lainnya itu akar 3S. Lalu sisi terpanjangnya 2S.
Oke ya. Mungkin itu dua segitiga khusus yang telah kita bahas nih. Kita langsung masuk ke contoh soal aja nih. Contoh yuk. Perhatikan segitiga di bawah ini. Berapakah panjang CA dan BC? CA, BC. Oke. Sini sobat belajar lihat dari kalau rumus Pitagoras kan berarti sobat belajar harus tahu nih, harus tahu dua sisi terlebih dahulu minimal. Tapi kalau segitiganya khusus, nah sobat belajar bisa langsung menggunakan perbandingan. Oke. Kenapa? Karena di sini 30, di sini berarti 60 nih sobat belajar. Segitiga siku-siku 30, 60, 90. Oke, maka langsung aja sobat belajar pakai perbandingan tadi. 30, 60, 90, sisi terpendek yang berada di depan sudut 30 tentunya. Berarti sisi terpendeknya S, sisi terpendek kedua yaitu S akar 3. Sisi terpendek atau sisi terpanjangnya itu 2S. Maka sobat belajar bisa langsung masukkan aja. Yang di sini 5, berarti yang kedua adalah 5 akar 3. Yang ketiga adalah 10. Berarti 10 yang mana tuh? Yang sisi terpanjang, yaitu sisi di depan sudut 90, yaitu 10. Sisi terpendek lainnya yang tegak, 5 akar 3. Jadi gitu aja untuk mencari sisi segitiga ya, tanpa menggunakan rumus Pitagoras, tapi menggunakan perbandingan pada segitiga khusus. Oke? Jadi gitu mungkin untuk materi yang dapat kakak berikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga materi yang kakak berikan dapat diterima dan dapat dimengerti oleh sobat belajar semua. Nah, jadi mungkin itu aja. Semangat terus belajarnya untuk sobat belajar. Terus berlatih sehingga kita menjadi juara, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.